Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-864 pada Sabtu, 6 Juli 2024. Hari ini pukul 00.29 waktu setempat, militer Ukraina melaporkan pasukan Rusia menjatuhkan 2 bom udara berpemandu di kota Selidove, wilayah Donetsk. Setidaknya 5 orang tewas dan 8 orang luka-luka dalam serangan itu. Pada pukul 3.10 waktu setempat, Departemen Komunikasi Strategis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Stratkom, menerbitkan peta 10 serangan yang memecahkan rekor terhadap fasilitas militer di Rusia selama 6 bulan terakhir tahun ini. Dengan demikian, penggunaan senjata dari pabrikan barat tidak akan melanggar garis merah, imajiner tambahan apapun, kata Stratkom, seperti diberitakan Glavcom Ukraina. Gantikan Rishi Sunak, PM Inggris Keir Starmer janji tetap dukung Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada calon Perdana Menteri Inggris baru, Keir Starmer dari Partai Buruh, yang tidak mengubah komitmen Inggris untuk mendukung Ukraina. Saya berterima kasih kepada Keir Starmer atas jaminannya bahwa dukungan Inggris untuk Ukraina pada prinsipnya tidak akan berubah, kata Zelensky, Jumat, 5 Juli 2024, kemarin. Sebelumnya, kantor Keir Starmer mengatakan ia memberitahu Zelensky melalui panggilan telepon, pemerintahan Partai Buruh akan terus memberikan dukungan untuk Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Zelensky mendoakan PM yang baru agar berhasil memenuhi harapan rakyat Inggris. Presiden Ukraina itu juga berterima kasih kepada pemimpin Partai Konservatif yang akan lengser dari jabatan PM Inggris, Rishi Sunak, atas dukungannya yang teguh selama ini. Inggris ulangi dukungannya agar Ukraina gabung NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia dan Keir Starmer telah mengkoordinasikan posisi menjelang pertemuan puncak NATO minggu depan. Zelensky berharap akan mendengar kemungkinan langkah-langkah untuk menjadi anggota NATO. Sebelumnya, seorang pejabat senior Amerika Serikat, AS, mengatakan sekutu NATO pada pertemuan puncak mereka di Washington akan mengungkap jembatan menuju keanggotaan bagi Ukraina dan mengumumkan langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan udaranya. Ukraina berupaya gandakan kemampuan pertahanan udara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, ia berusaha menggandakan kapasitas pertahanan udara Ukraina selama musim panas. Sekarang kita mulai melihat hasilnya, katanya kemarin, seperti diberitakan The Guardian. Ukraina telah menerima sistem Patriot ketiga yang dipasok Jerman, menambah sistem yang diberikan atau dijanjikan oleh negara lain. Ukraina juga mengoperasikan Hawk-As, Iris Jerman, dan sistem lain untuk menembak jatuh pesawat nirawak, rudal, dan pesawat Rusia. Ukraina juga telah menerima dukungan tambahan dari AS, ujar Zelensky, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Ukraina dan sekutu kecam kunjungan PM Hongaria ke Rusia. Ukraina dan sekutu-sekutu baratnya mengecam Perdana Menteri Hungaria yang pro-Kremlin, Viktor Orban, setelah Vladimir Putin menjamunya di Moskow kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan beberapa hari setelah Viktor Orban melakukan perjalanan mendadak serupa ke Kiev, saat ia mencoba memposisikan dirinya sebagai perantara perdamaian. Viktor Orban minggu ini memangku jabatan Presiden bergilir Uni Eropa, UE, hingga akhir tahun. Ia mengatakan kepada wartawan di Moskow, ia memandang masa jabatannya selama 6 bulan sebagai misi perdamaian. UE protes gara-gara Viktor Orban kunjungi Putin. Para pemimpin UE di Brussels segera mengecam kunjungan Viktor Orban untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. UE menekankan Viktor Orban tidak menerima mandat apapun dari Dewan UE untuk mengunjungi Moskow dan tidak berbicara atas nama UE. Kunjungan Perdana Menteri Viktor Orban ke Moskow dilakukan secara eksklusif dalam rangka hubungan bilateral antara Hungaria dan Rusia. Dengan demikian, Perdana Menteri Hungaria tidak mewakili UE dalam bentuk apapun, kata Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, kemarin. 8 orang tewas dalam serangan Rusia di Donetsk. Serangan Rusia kemarin menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 28 orang di wilayah garis depan timur Ukraina, Donetsk, kemarin. 2 bom berpemandu Rusia menghantam kota Selidove, sebelah barat kota Donetsk yang dikuasai Rusia, kata gubernur setempat, Vadim Vilashkin. Secara terpisah, pasukan Rusia menjatuhkan 3 bom berpemandu di desa Komar, lebih jauh ke barat daya, menewaskan seorang wanita berusia 32 tahun. Setidaknya 20 orang terluka dalam serangan Rusia di desa Komar.
13 rumah pribadi, 4 toko, dan 2 bangunan tempat tinggal rusak dalam serangan itu, selain 2 fasilitas infrastruktur, tambahnya.